Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Mela Meilawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SDN Pondokarya. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya bernama Ibu Meliana Istiani. Beliau ini adalah guru kelas 5 di SDN Pondokarya. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam Ibu Mela. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sangat baik, luar biasa. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi begini Bu Meli, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Tujuan dari percakapan ini adalah nanti sebelum melakukan pembelajaran di kelas nih, jadi saya ingin mengamati jalannya pembelajaran di kelasnya Bu Meli nih, yang biasa dulu disebutnya supervisi ya Bu ya. Tujuan supervisi itu kan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa harus melakukan proses praobservasi? Jadi di sini sebagai persiapan awal supaya nanti ketika Bu Meli melakukan proses pembelajaran di kelas, Bu Meli ini merasa siap dan penuh percaya diri tentunya, sehingga pembelajaran yang akan disampaikan Bu Meli ini benar-benar siap diterima oleh para muridnya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Meli nih, Bu Meli. Yang pertama ini Bu, tujuan apa sih yang akan Bu Meli capai pada kegiatan observasi nanti di kelas? Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Jadi memang untuk observasi kali ini jadwalnya adalah IPAS, pelajaran IPAS. Kebetulan juga berhubungan dengan cahaya. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri nanti mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bekerja. Dan untuk alur tujuan pembelajarannya berhubungan dengan menjelaskan bagian-bagian mata dan juga fungsinya. Jadi mata pelajarannya IPAS, kemudian tujuan pembelajarannya yang akan disampaikan itu mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bekerja. Alur tujuan pembelajarannya menjelaskan bagian-bagian mata dan fungsinya. Bagaimana nanti area pengembangan yang ingin Ibu capai ini atau Ibu lakukan ketika observasi? Untuk area pengembangan sendiri ada pengetahuan dan juga sikap. Pengetahuannya bagaimana nanti mereka bisa menjelaskan bagian-bagian mata melalui beberapa aktivitas. Kemudian juga sikapnya, nah ini karena nanti juga ada kegiatan berkelompok, jadi diharapkan juga mereka bisa membangun rasa gotong royong gitu ya. Kemudian juga dengan setelah mereka mengetahui bagian-bagian mata dan fungsinya, diharapkan mereka mampu menjaga kesehatan mata mereka dengan melakukan hal-hal yang baik atau merawat dengan cara yang baik seperti itu. Jadi area pengembangan yang akan dicapai itu di aspek pengetahuan dan sikap ya Bu Meli ya. Pengetahuannya menjelaskan bagian-bagian mata, kemudian sikapnya menanamkan sikap gotong royong, dan sehingga nantinya kemudian diharapkan anak-anak bisa menjaga kesehatan matanya ya sendiri ya. Rencana yang akan Ibu terapkan Ibu ketika observasi nanti menggunakan strategi pembelajarannya itu apa? Untuk strategi pembelajarannya sendiri, karena memang sebelumnya sudah melakukan asesmen diagnostik ya Ibu ya. Jadi sudah terlihat gaya belajar dari peserta didik sendiri. Jadi untuk pembelajaran sendiri nanti berdiferensiasi, lebih kepada diferensiasi proses gitu ya. Nah, nanti ada beberapa kegiatan yang memfasilitasi beberapa gaya belajar dari peserta didik, di antaranya nanti ada menyanyi gitu ya, menyanyikan lagu yang berhubungan dengan bagian-bagian mata. Kemudian juga nanti ada aktivitas kelompok, mereka berpasangan dengan kelompoknya melakukan pengamatan gitu ya. Kemudian nanti dari hasil pengamatan tersebut kami akan melakukan diskusi kelompok, tapi dalam kelompok besar. Jadi apa yang mereka amati, apa yang mereka temukan, hasil dari pengamatan tersebut apa, kami diskusikan bareng-bareng gitu ya. Kemudian juga nanti ada kegiatan yang berhubungan dengan pengetahuan yang mereka lakukan seperti itu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, dan difokuskan diferensiasinya adalah diferensiasi proses. Tentu Ibu sudah menyiapkan lagu yang akan diputar nanti ya, sudah disiapkan. Kemudian juga untuk anak-anak yang audiovisual gitu ya Bu, nanti kan juga selain nanti menyanyi, kemudian juga ada video pembelajaran yang diputarkan. Nanti dari video pembelajaran baru nanti ada penguatan yang diberikan kepada peserta didik seperti itu.
Berarti itu termasuk media ya Bu ya? Medianya Medianya, sudah sekalian. Ibu siapkan Iya, semuanya ya, betul. medianya Iya, sudah. betul. Nah, Bu Meli, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran itu? Kegiatan pembelajarannya insya Allah hari Jumat. Ya, hari Jumat. Ya, insya Allah hari Jumat ya Ibu ya, itu pembelajaran pertama dan kedua itu ya jam 8 sampai dengan jam 9. Saya jadi tidak sabar nih Bu Meli, ingin masuk ke kelas Ibu, melihat bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Semoga nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar ya Bu Meli ya. Jadi hari Jumat nanti saya akan datang di kelas Ibu ya Bu ya. Saya akan melakukan observasi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas Ibu. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nanti kita adakan percakapan lagi Bu yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Dan mungkin nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Suhartini. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang bisa Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, kurang lebih sih saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, gambaran nanti aktivitas atau kegiatan apa yang akan saya lakukan di kelas nanti untuk lebih apa ya istilahnya menyempurnakan gitu ya, menyempurnakan menjadi lebih baik lagi untuk kegiatan observasi nanti tentunya. Baik Bu Meli, terima kasih banyak nih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya melakukan percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Jumat dan di kegiatan pasca observasi bersama pengajar praktik. Demikian Ibu percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak ibu kelas 5C. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sudah siap untuk kegiatan belajar hari ini? Oke, sebelum kita mulai, supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, kalian dimudahkan dalam menerima dan memahami pelajaran dengan baik. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa yang giliran memimpin doa pada hari ini? Titi, silakan Titi. Bawa sekalian ke kamarnya ya. Anak ibu sudah disiapkan semua kesamannya ya. Bersiap. Siap. Mani baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Tidak. Hadir semuanya? Hadir? Alhamdulillah. Berarti sebanyak 30 anak di kelas masih semuanya hadir hari ini ya. Mudah-mudahan besok juga sama, semuanya tetap sehat sehingga bisa tetap mengikuti pelajaran dengan baik semuanya. Oke, anak-anakku kita lanjutkan dengan pembiasaan kita. Seperti biasa, apa yuk? Ya, Sudah siap? sedih? Ada? Ada? Yang happy? Ada? Siapa angkat tangannya? Alhamdulillah, berarti semua semangat ya? Semua happy ya? Siapa yang belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Belum kenyang sebenarnya udah kenyang ya. Kita belum kenyang, sudah ya? Saya makan angin. Kira-kira? Saya makan angin. Oh, karena sudah setengah 7. Berarti besok bangunnya lebih pagi ya? Yang sholat subuh tadi pagi? Alhamdulillah, semakin banyak ya. Kalau kemarin, nah ada beberapa, hanya beberapa. Hari ini sudah semakin tambah lagi mudah-mudahan. Terus ya semangat terus anak-anak. Oke baik, hari ini siapa yang tahu kita mau belajar tentang apa? IPA. Tentang? Tentang panca indera. Oke, masih tentang panca indera. Kalau sebelumnya hari ini pelajaran IPA kita, ya. Sebelumnya siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa? Apa lagi? Cermin.
berapa macam? Tiga. Apa saja? Oke. Kemarin ketika kalian bercermin, kalian apa yang kalian amati, apa yang kalian lihat? Ada apa? Apa? Ada? Ada bayangan. Ada bayangan. Bayangan siapa atau bayangan apa? Oke, bayangan kita sendiri karena kita bercermin, ya. Kenapa kalian kok itu di cermin itu bisa ada bayangan kamu? Dia bisa memantulkan cahaya. Kenapa ya? Karena bisa memantulkan cahaya. Oke, karena ada pantulan dari cahaya matahari. Kemudian pantulan cahaya matahari itu, terus tiba-tiba kok kamu bisa tahu itu ada kamu di situ? Kemudian indera apa yang berfungsi di sana? Indera apa? Indera penglihatan yaitu? Iya, indera penglihatan yaitu mata. Oke ya, di sini yang berperan adalah mata. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai mata, ya, mengenai mata. Semua berfungsi dengan baik matanya? Alhamdulillah. Tadi ada panca indera katanya. Apa saja panca indera? Indra penglihatan, indra Biasa kan? Ada? Indra perasa. Indra penglihatan, Afia. indra pendengaran, Indra pendengaran. Perasa, penglihatan, pendengaran. Apa lagi? indra pernafasan, Indra pernafasan. Sedikit lagi. indra penciuman, Nah, indra penciuman. Oke. indra Iya, apa? Indra apa? Indra apa? Nah, ada 5 indra, panca indra, namanya panca berarti 5 ya. Nah, kali ini kita akan lebih ke indra penglihatan dari kemarin yang berhubungan dengan cahaya, gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan cahaya adalah indra penglihatan. Baik, anak-anak ibu. Nah, sekarang ada yang tahu nggak bagaimana kok kalian bisa melihat benda-benda di sekitar? Ya, bagaimana kemudian kok mata kita bisa membuat kita melihat benda-benda di sekitar? Ada yang tahu? karena ada cahaya, Kenapa? Ya. ada cahaya jadi bisa melihat. Oke, karena ada cahaya, kata ya teman-teman, bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, kalian bisa lihat dengan jelas tidak? Tidak. Oke. Berarti nanti ada sesuatu nih di mata kita ya yang berhubungan dengan cahaya, gitu ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Selain karena ada cahaya, apa lagi? Ya? Iya. Karena ada warna. Oke. Sekarang kita lihat. Kalaupun kalian belum tahu nggak apa-apa, karena kita baru akan membahas, ya. Kita baru akan membahas tentang mata nih, tentang mata kita. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita, oke David perhatikan ah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai mata, ya. Nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan. Nah, ya. Kalian bisa menjelaskan, kalian mengetahui bagian-bagian mata dan fungsinya. Ada yang sudah tahu di sini bagian-bagian mata? Sebelum nanti kita masukin, oke? Jasmine? Oh, pupil, ada yang sudah tahu ternyata, ada yang sudah baca. Siapa lagi? Saya saraf mata. Saraf mata. Oh, tadi aku mau jawab saraf mata. Oke, Riki. Iris. Nabila. Selaput? Putih. Oke, ternyata ada beberapa yang sudah ini ya. Nanti kita cek, bener nggak itu tadi dijawab oleh teman-teman kalian? Ya, yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, nanti kita cek. Ya. Oke. Nah, selanjutnya, yuk kita lihat dulu ya, Nak ya. Nanti kita akan bicara mengenai bagian-bagian mata. Tadi sudah ada beberapa teman yang menyebutkan, kita akan cek benar nggak tadi yang sampai teman-teman. Kemudian selain bagian-bagiannya juga ada fungsinya. Karena yang berkaitan dengan penglihatan kita tadi kan karena ada cahaya. Bagaimana kemudian cahaya itu bekerja? Bagian mana yang berhubungan dengan cahaya? Pupil. Hah? Bagian apa? Pupil. Pupil. Kita cek nanti ya jawabannya. Good. Oke ya. Baik. Baik anak-anak ibu. Nah sekarang kita nyanyi dulu. Siapa yang mau nyanyi? Mau nyanyi nggak? Mau nyanyi nggak? Oke. Nyanyi dulu ya. Bisa dengan semangat nyanyinya? Bisa. Bisa. Keluarkan suara terbaik kalian ya. Ayolah semua belajar bersama, bagian-bagian dari mata kita. Satu kornea, kedua iris, ketiga pupil dan keempat lensa. Kelima retina, keenam bicara, ketujuh itu ada otot mata. Kornea terima teruskan cahaya, iris mengatur besarnya cahaya, pupil tempat masuk, lensa memfokuskan, retina membentuk bayangan benda, syaraf teruskan transfer ke otak, untuk terdapat bola mata kita. Oke, kita ulang ya. Lebih semangat bisa? Oke, ini bagian-bagian mata ya. Oke, berarti yang baik sambil dinyanyikan. Ayolah semua belajar bersama, bagian-bagian dari mata kita. Satu kornea,
Dunia terima teruskan cahaya, irismu mengatur besarnya cahaya. Pupil tanpa masuk bersama fokuskan dan tidak membentuk bayangan benda. Darah teruskan rasa mandu otak untuk terapkan bola mata kita. Nah, oke. Sudah? Sudah tahu sekilas mengenai bagian-bagian mata kita dari lagu yang tadi sudah kita nyanyikan? Sudah. Sekarang kita mau coba, tadi kan kata teman kalian nih, ada cahaya nih. Kenapa kita bisa melihat gambar atau foto atau pantulan tadi dari kita yang ketika kita ucapin? Karena ada cahaya kata teman kita. Sekarang kita mau coba ya, berkelompok saja tadi. Coba sekarang kemudian kita siapkan senternya. Siapkan senternya. Sudah disiapkan senternya? Oke, sekarang kalian boleh nanti ada satu ya, senter ini ya, ini nanti akan mengeluarkan cahaya. Ya. Cahaya tadi adalah salah satu bagian mata yang berhubungan dengan cahaya nanti. Nah, kita akan coba, kita akan cek. Nanti ada yang mengarahkan ya, senternya ke mata teman kalian ya. Jangan terlalu dekat ya, nanti temennya apa? Silau sakit matanya, agak jauh saja. Oke. Kemudian kalian amati. Sekarang coba kalian lihat pasangan, coba pasangan berhadapan. Kalian perhatikan mata teman kalian. Ayo tatap mata saya. Oke, jangan dinyalakan dulu senternya. Sekarang kembali minta kalian lihat mata teman kalian. Ada hitam-hitamnya nggak? Ada. Ya, kalian perhatikan. Kalian perhatikan. Yang bagian hitam-hitam di tengah ya. Ada yang tahu nggak itu namanya apa? Pupil. Benar atau nggak pupil? Kita cek ya. Kalian perhatikan bagian mata yang hitam yang di tengah ya. Sekarang kalian perhatikan. Sekarang tidak ada cahaya yang berlebihan ya. Sekarang kalian lihat bagaimana ukurannya atau kondisinya. Coba sekarang kalian lihat. Silakan. Lihat, kalian lihat. Langsung ada banyak. Yakin, oke, langsung ini. Jangan lupa boleh atau enggak. Oke, ya sudah. Nah sekarang ya boleh di center di kelompoknya coba diarahkan ke mata teman kalian. Apa yang terjadi? Apakah ada perbedaan atau tidak? Coba, bagaimana kondisi pupilnya? Coba mengajar atau membesar? Yang ini lihat, tapi yang kasih lihat. Kasih lihat, sini coba diarahin. Coba diperhatikan, sama ada yang perhatikan. Coba, bagaimana kalau ada cahaya yang masuk? Bagaimana kondisinya? Ada perubahan tidak? Oke, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Jasmine. Teman-teman yang saya dengarkan. Pupil yang terkena tambahan cahaya lebih kecil. Pupil yang kena cahaya makanya jadi lebih mengecil. Oke. Menurut Jasmine jadi mengecil. Oke, ada yang punya perbedaan pendapat tidak? Warna mata kelihatan. Warna matanya kelihatan. Gimana maksudnya? Yang lain dengarkan? Kalian sedang bicara. Yang lain dengarkan? Kena cahaya, kayak warna mata itu kelihatan warnanya. Suaranya lebih lantang. Yang sudah sana kedengeran nggak? Oke, lebih lantang ya. Kalau kena cahaya itu matanya kelihatan, bukan matanya apa tuh, warna matanya kelihatan. Warna matanya terlihat lebih jelas, yang coklatnya gitu ya, yang coklatnya terlihat lebih jelas. Oke, ya. Ada pendapat yang lain lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Kenapa ya? Kelihatannya jadi warna ungu. Ada yang cahaya yang tadi cahaya masuk, yang tanya silau kemudian jadi warna ungu. Kamu lihat kita ada bayang-bayang, ada bayang-bayang. Baik, nah sekarang ya, tadi kalian sudah menyampaikan pendapat kalian mengenai pupil percobaan yang sudah kalian lakukan. Kita akan cek, ya, kita akan cek di video pembelajaran sebelum nanti pembelajaran memberikan penguatan. Kalian berikan dengan baik. Halo. Tabuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah siap untuk menyaksikan video pembelajaran akan kami putarkan? Sudah. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai, tim salah dan diraba. Oke, silakan perhatikan karena nanti di sini banyak informasi pengetahuan yang akan kalian peroleh mengenai bagian-bagian mata, ya. Dan nanti kita akan teruskan. Kita akan tanya jawab setelahnya apa yang kalian pahami dari video yang sudah disaksikan. Oke, tapi perhatikan ada duduk yang baik, duduk yang tegak. Oke, semuanya tegak, tidak dibiasakan ini ya, karena pulang kalian nanti. Halo Sobat Trivia, jumpa lagi dengan Putri. Hari ini kita akan mempelajari bagian-bagian mata dan fungsinya. Mata adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peranan penting
dalam pendidikan usia yang digunakan sebagai indera penglihatan. Kita dapat melihat hijaunya sawah, kemacetan di jalan, dan pucat jendela karena mata kita berfungsi dengan baik. Sayangnya masih banyak yang belum mengenal anatomi bagian mata dan cara menjaganya dengan benar. Organ mata pada manusia dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari alis, kelopak mata, dan bulu mata. Kelopak mata adalah bagian luar mata yang berbentuk padat kulit di area atas dan bawah mata. Kulit kelopak mata merupakan kulit tertipis di tubuh kita. Kelopak mata berfungsi untuk melindungi mata dari debu dan kotoran. Yang kedua, alis. Pada sebagian mamalia seperti manusia, alis mata merupakan bagian yang mempunyai sedikit bulu-bulu halus di atas kedua belah kelopak. Alis mata berfungsi untuk menjaga mata daripada cair dan keringat. Dan yang terakhir, bulu mata. Bulu mata atau rambut mata merupakan bagian dari kelopak mata yang punya helai rambut. Fungsi bulu mata adalah untuk menyaring cahaya yang akan diterima oleh bola mata. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagian dalam mata yang terdiri dari kornea, pupil, iris, iris humor, lensa, sklera, koroid, bintik kuning, retina, saraf optik, bintik buta, dan pteros humor. Bagian dalam mata yang pertama yang akan kita pelajari yaitu kornea. Kornea merupakan bagian tubuh yang bersifat lurus pandang dan terletak di lapisan terluar. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerima di bagian dalam mata. Yang kedua adalah pupil. Pupil yang merupakan bagian lingkaran hitam di bola mata kita. Sebenarnya adalah tempat dapatnya cahaya ke dalam mata. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Misalnya, ketika kita terpapar dari cahaya, maka secara otomatis pupil akan mengejar sehingga cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terlalu banyak. Begitu pula sebaliknya. Bagian mata berikutnya adalah iris. Iris merupakan bagian berwarna yang berada di sekitar pupil. Kalau kamu melihat orang yang punya warna mata berbeda, maksudnya bukan mata yang punya mata sayur biar kayak Sasuke ya, kalau itu pakai soft lens. Nah, iris inilah yang berperan memberi warna pada mata. Maka dari itu, iris terkadang disebut sebagai suatu pelangi. Bagian mata berikutnya adalah retina. Retina adalah lapisan sangat tipis yang tepat terhadap cahaya. Posisinya berada di dinding paling dalam yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Retina ini mempunyai sel cahaya yang bernama sel batang atau basilos dan sel kerucut atau konus. Sayangnya bagian belakang retina tidak memilikinya. Alhasil, ketika ada bayangan benda yang jatuh pada titik itu, kita tidak dapat melihatnya. Bagian ini disebut sebagai titik buta. Selanjutnya adalah bintik kuning. Bintik kuning adalah bagian dari retina yang memiliki pigmen warna kuning. Bintik kuning berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Sklera. Sklera adalah bagian di putih mata. Sklera ini berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Selanjutnya, lensa mata. Lensa mata adalah bagian yang bersifat lunak dan transparan. Posisinya berada di belakang iris. Bagian mata ini berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Uniknya, lensa mata punya kemampuan yang disebut sebagai daya akomodasi. Selanjutnya adalah saraf optik. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima oleh retina menuju ke otak. Nah, saraf optik inilah yang membuat kita dapat mengetahui bagaimana bentuk suatu benda yang kita lihat. Oleh karena itu, jika saraf optik ini rusak, maka kita tidak akan bisa melihat. Selanjutnya adalah koroid. Koroid adalah dinding mata yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Koroid biasanya berwarna coklat, kehitaman, atau hitam. Warna ini bertujuan agar cahaya tidak dipantulkan kembali. Bagian mata berikutnya adalah aqueous humor. Aqueous humor adalah cairan berlendir yang transparan seperti plasma. Cairan ini terdapat di balik kornea mata. Aqueous humor memiliki beberapa fungsi. Salah satunya membantu memberikan bentuk bola mata. Selanjutnya, vitreous humor. Vitreous humor merupakan bagian mata yang berbentuk gel bening dan tidak berwarna. Gel ini mengisi hampir sebagian bola mata kita. Vitreous humor berfungsi untuk mempertahankan bentuk ruang di belakang lensa mata, menyangkut lensa mata, dan mempertahankan bentuk bola mata. Dan bagian mata berikutnya adalah bintik buta. Bintik buta atau bintik buta adalah bagian yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan bekas saraf menuju otak. Senang sekali bisa belajar bersama kalian hari ini. Oke, baik, Bapak Ibu sudah disimak? Sudah. Sekarang dari video pembelajaran yang tadi sudah Ibu putarkan ya dan sudah kalian simak, sudah kalian saksikan. Banyak nggak sih bagian-bagian mata? Banyak. Terus bagian-bagian mata itu kan banyak. Cuma tadi dipisahkan jadi ada bagian
Luar dan dalam. Oke, mungkin yang siapa yang bisa menyebutkan bagian luar mata tadi apa aja? Alis. Bel, ada alis, tunjukkan mana alis kamu. Yang mana sih yang namanya alis, tunjukin ke teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu. Tunjuk mana alisnya. Oke, benar ya, ini alis. Selanjutnya, sadar. Bulu mata. Yang mana bulu mata itu? Tunjuk bulu matanya mana. Jangan pegang-pegang putih, jangan putih bulu matanya. Mana? Tunjuk bulu mata yang mana? Nah, ya, bulu matanya. Oke, benar ya, bulu mata nih. Kemudian apa lagi? Kelopak mata mana? Tunjuk kelopak matanya. Yang mana kelopak mata? Ini ya. Nih, yang di luar. Ini nih yang di atas. Tapi bisa ditaruh. Disimpan. Masukkan ke dalam tasnya David. Masukkan ke David. Yaudah, di kolom meja. Pegang lagi ya. Oke. Kelopak mata. Ya, kelopak mata. Ini bagian yang paling apa coba? Nah, kulit ya, kulit yang paling tipis nih di tubuh kita. Ya, nah kalau kalian pegang, kalian rasakan. Oke. Kemudian apa lagi? Sofia. Iris. Oke, yang mana iris? Di dalam ya, sudah di dalam. Oke, di dalam bagian. Yang tadi apa? Mau beri apa yang kata yang Via tadi jawaban pertama? Oke, ya. Kemudian apa lagi? Yang lain? Juga. Pupil. Yang mana pupil? Yang mana? Ini warna apa? Bagian hitam yang di tengah ya. Gak bisa kalian tunjuk begini karena di dalam dia posisinya sudah di dalam. Tapi yang tadi berwarna hitam. Yang tadi dibilang sama Jasmine, bagaimana ketika kena cahaya? Mengecil. Karena fungsinya apa? Fungsinya tadi dari pupil tadi. Nah, mengatur cahaya yang masuk ke mata. Ketika ada cahaya, dia akan mengecil, ya. Karena nanti khawatirnya sakit, jadi akhirnya diatur oleh si pupil ini, dia akan mengecil karena dia untuk mengatur masuk cahaya. Kalau cahayanya kurang atau gelap, dia akan maksimal, akan fokus sehingga ukurannya akan membesar, ya. Apalagi? Lensa. Oke, good, lensa itu sudah bagian dalam ya. Yang mana lensa? Dalam ya. Oke. Kalau yang warnanya putih ini apa namanya? Masih ingat nggak? Apa? Selaput. Yang namanya apa? Apa? Jadi sklera, ya. Sklera. Oke. Kemudian ada apa lagi? Saraf optik. Apa lagi? Good. Nabila. Titik buta. Good. Apa? Hah? Koroid. Ingat ya. Good deh. Apa lagi? Retina. Kornea. Oh, ada lagi? Masih ada belum? Bintik. Bintik kuning atau bintik? Bintik apa? Bintik kuning atau bintik buta? Bintik buta. Ya. Bintik kuning atau bintik buta. Oke, good. Nah sekarang tadi kan beberapa sudah tahu tuh, ya, bisa menunjukkan yang mana bagian-bagian mata apa saja. Nah, bagian mata karena tadi ada bagian luar, ada bagian dalam, ya. Nah nanti supaya kalian lebih paham lagi, lebih mengingat lagi, Bu Meli ada aktivitas kelompok, ya. Ini Bu Meli nanti akan berikan ini AKTD kelompok. Oke. Ini ada gambar mata ya, ada gambar mata, ya. Nanti gambar mata ini kalian lengkapi. Bu Meli akan berikan ini tiga kelompok dan juga ada nama-namanya. Ya, ini ada nama-namanya. Nanti kalian bekerja sama dalam kelompok kalian. Kalian gunting, kemudian ditempel. Nomor satu apa? Kalian pilih yang mana? Namanya, tunjukkan, kemudian kalian tempel. Mengerti tugasnya? Jelas? Oke, ingat, Bu Meli berpesan bekerja sama dengan baik, saling membantu. Kalau ada temannya yang tidak tahu, diberitahu. Jelas, nah? Kalau ada teman yang tidak mengerti, bantu dijelaskan. Oke, mengerti, paham? Kalau ada teman yang tidak ikut berpartisipasi, diingatkan, diajak sama-sama. Jelas? Oke, sudah siap? Silakan boleh siapkan gunting dan apa namanya?
Yuki, Syakira, Jasmine, Dian, sama Nabila. Ya, Nabila. Oke, nomor satu Alis. Benar nggak teman-teman? Benar ya, Alis kita. Davin, perhatikan. Ya, alisnya yang mana Davin? Tunjukkan di tubuhnya Davin, alis mana? Oke. Yang nomor 2, bulu mata katanya bulu mata. Benar nggak teman-teman? Mana? Tunjukkan bulu matanya. Mana Davin bulu matanya? Oke. Fauzan mana bulu matanya? Ya, Sofia, bulu matanya yang mana? Ya, tadi nomor 1 apa Sofia? Nomor 1 tadi apa? Mana? Tunjukkan alisnya Sofia yang mana? Oke, ya. Kemudian yang nomor 3, ini adalah sklera atau apa tadi namanya? Selaput putih ya, selaput putih atau sklera. Coba dilihat, sklera atau selaput putih. Nah, coba dilihat. Benar nggak teman-teman? Ada di mata kalian? Ada ya yang warna putih ini. Nomor 4 ada lipatan mata. Benar? Ada lipatan matanya? Ini ya, ada di atas, ada di bawah nih, yang bawah sini ya, di lipatan mata. Oke, kemudian yang nomor 5 ada pupil. Pupil kalau di mata kalian yang mana? Yang warnanya hitam. Davin, pupil itu yang mana Davin? Di mata kamu yang mana? Yang warnanya apa? Hah? Warnanya apa tadi? Coklat atau apa? Yang warnanya yang di mana? Posisinya di mana? Ini kan matanya Davin nih. Posisinya di mana? Pupil itu. Di tengah-tengah ya. Yang ada di tengah-tengah ya, teman-teman ya. Di tengah-tengah yang berwarna hitam. Oke, kemudian ada lagi iris yang nomor 6. Benar nggak? Benar. Iris ya, iris ini yang memberi warna. Yang terkadang warna matanya seseorang itu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin terlihatnya biru. Ada nggak yang warnanya biru? Ada ya, terlihat biru ada ya. Ada yang hijau, ada yang coklat. Kemudian ada juga yang hitam tapi berbeda hitamnya dengan pupil. Ada yang hijau. Oke, baik teman-teman, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah ditulis sama kamu ya? Oke. Nah, sekarang perhatikan dulu ya. Oke, semuanya perhatikan di depan. Nah, ini tadi yang ditulis oleh teman-teman kalian. Oke, terima kasih yang bagus. Nah, mereka be ready. Konsentrasi. Oke, ada alis. Alis fungsinya apa, Nak? Melindungi mata. Terkadang kan ada kalau kalian habis olahraga beraktivitas ada air, ada keringat ya. Nah, supaya dia nggak langsung masuk ke dalam mata, nah ini dijaga, dilindungi oleh alis. Nah, dia kan seperti apa rambutnya ya? Dia rambut halus. Kemudian ada bulu mata. Ini bulu mata. Tapi perhatikan, bulu mata ini melindungi mata kita dari benda asing seperti di motor-motoran. Misalnya kalau kalian naik motor, naik kendaraan, naik sepeda, kalian bayangkan kalau nggak ada bulu matanya, tidak ada yang menyaring ya ataupun melindungi mata kamu dari debu-debu atau dari terkadang suka ada yang lilipan, bener nggak? Nah, itu saja sudah ada bulu matanya. Apalagi kalau tidak ada, itu akan langsung masuk ke mata. Selanjutnya pupil. Nah, ini tadi bagian mata di tengahnya iris. Jadi iris lapisan luarnya, di tengahnya lagi ada lagi pupil. Fungsinya apa? Nah, ini mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata. Ya, fungsinya mengatur cahaya. Tempat masuknya cahaya, dia masuk ke dalam. Tempat masuknya itu melalui pupil. Ada lagi iris ya, yang bagian luar dari pupil, bagian luarnya. Ini yang berwarna, ini berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Ya, banyakkah? Sedikitnya? Oke, kemudian sklera. Ini atau apa namanya, selaput putih ya, yang kalian di mata kalian itu warnanya putih. Nah, ini fungsinya melindungi bagian penting dalam mata. Ya, di bagian dalam itu ada bagian-bagian penting dalam mata, dilindungi oleh sklera. Yang terakhir ada lipatan mata. Mana lipatan mata? Iya. Nah, ini dia di kelopak, kemudian ada lipatan matanya. Ini melindungi bagian depan bola mata untuk membasahi bagian depan mata. Suka kalian seperti kan? Ya. Nah, jadi untuk mengedip supaya basah matanya, karena kalau kering pastinya perih. Pernah merasakan nggak? Pernah ya? Nah, jadi kalau kalian kayaknya udah kurang nih apa namanya cairan yang bersih, karena akan otomatis akan mengedip. Oke, baik anak-anak ibu, jelas ya? Nah, sekarang untuk lebih kalian lebih memahami materi yang disampaikan, ya tadi sekedar bapak sudah, sekarang secara individunya. Tugas materi ibu berikan APD ini seperti ini, ya. Oke, perhatikan dulu semuanya sebelum ibu berikan, ibu menjelaskan cara pengajarannya. Bagian mata luar, ini ada gambar penampang mata ya, bagian mata luar seperti yang tadi. Kalian tuliskan bagiannya, di sini sudah ada pilihannya yang mana, seperti yang tadi kalian katakan secara kelompok. Dan tuliskan fungsinya, ya. Nggak usah panjang-panjang seperti yang di depan, sepemahaman kalian. Jelas? Jelas? Oke, sudah siap? Silakan siapkan alat tulisnya, guru akan bagikan.
memakai HP berlebihan. Oke, tuh ya. Nah, istirahatkan mata. Apa juga butuh istirahat? Dengan cara apa tadi? Tidur yang cukup, tidak main gadget yang berlebihan. Apalagi untuk menjaga kesehatan mata. Mengurangi aktivitas yang berlebihan. Mengurangi aktivitas yang berdebu. Oke, apalagi? Memakan Siapa? memakan waktu. Apa tadi? Nah, memakan makanan yang mengandung vitamin A. Makanan vitamin A ya itu misalnya contohnya adalah sayuran wortel itu bagus untuk mata kita ya. Jadi setelah kalian mengetahui bagian-bagian mata fungsinya ya, diharapkan juga kalian mampu untuk menjaga mata kita dengan baik. Karena apa nak? Bagaimana kalau mata kita tidak berfungsi dengan baik? Apa yang kita rasakan? Buta. Nggak bisa melihat. Nah, kita tidak bisa melihat dengan baik. Sehingga kalau kita tidak bisa melihat dengan baik dengan jelas, bisa nggak kita melakukan aktivitas seperti biasa dengan baik? Tidak. Oke, jelas anak-anak ibu? Sudah mengerti? Oke. Happy dengan kegiatan hari ini? Happy. Oke, baik anak-anak ibu. Baik. Kalaupun, halo, ada apa ini? Oke, kalaupun ada yang masih belum mengerti, ya, nanti bisa dibaca lagi di rumah, bisa tanya lagi nanti ke bu guru, ya, atau tanya sama temannya yang sudah mengerti boleh. Jelas ya anak-anak ibu ya? Oke, ibu akhiri kegiatan kita sampai pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Anak-anak ibu tetap semangat. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Masih tentang mata ya kak ya? Masih tentang mata. Kalau sekarang kita bagian luar, nah nanti selanjutnya kita akan belajar bagian dalam mata dan bagaimana sih tadi kok itu cahaya masuk ke dalam mata, diprosesnya bagaimana sehingga kita bisa melihat dengan baik dan jelas. Oke, mengerti? Oke, terima kasih banyak dari ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mela Melawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SDN Pondokarya, Kota Tangerang Selatan. Hari ini kami mengadakan percakapan pasca observasi bersama Ibu Meli sebagai guru yang sudah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik kemarin ya Bu Meli ya. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam Bu Mela. Apa kabar Bu Meli? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Iya, alhamdulillah. Bu Meli, hari ini kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi. Kemarin kan Bu Meli sudah diobservasi ya Bu Meli? Iya, alhamdulillah. Jadi hari ini di kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Bu Meli lakukan di observasi kemarin. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Meli lakukan kemarin. Gitu. Jadi untuk pertanyaan pertama nih Bu, perasaan Ibu setelah diobservasi kemarin itu seperti apa? Perasaan saya alhamdulillah lega ya Bu Mela. Sudah melalui kegiatan observasi gitu ya. Kemudian juga kemarin itu memang ya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik gitu ya, untuk anak-anak juga tentunya. Tapi memang ada, kalau ditanya masalah sudah puas atau belum ya, saya sih belum puas gitu ya. Lega alhamdulillah sudah, tapi memang kalau untuk puasnya sepertinya sih belum ya, belum cukup puas dengan observasi atau penampilan yang ketika observasi kemarin seperti itu. Memangnya area pengembangannya Bu, kemarin itu area pengembangannya apa sih Bu? Untuk area pengembangan sih dua ya Bu Mela ya. Jadi ada kognitif gitu ya atau pengetahuan, kemudian juga untuk sikapnya gitu ya, untuk sikap dan juga keterampilannya. Untuk kognitif sendiri atau pengetahuan, memang diharapkan anak-anak mampu mengetahui gitu ya bagian-bagian mata dan juga fungsinya seperti itu. Kemudian untuk keterampilan kemarin karena memang ada aktivitas menyusun puzzle gitu ya, jadi mereka tahu nih penampang-penampang mata ini apa saja, namanya apa gitu ya. Untuk keterampilannya kemudian juga berbicara ketika presentasi, keterampilan mereka berbicara ketika presentasi seperti itu menampilkan. Kemudian untuk sikapnya gitu diharapkan memang setelah mereka mengetahui bagian-bagian mata, fungsinya gitu, diharapkan juga mereka mampu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan juga menjaga apa yang sudah diberikan, khususnya untuk indera penglihatan dijaga dengan sebaik mungkin. Seperti itu sih Bu Mela. Itu area pengembangannya. Area pengembangannya. Kognitifnya ada, pengetahuan ya, kemudian keterampilannya juga, sikapnya juga. Nah, tapi tadi Ibu bilang katanya Ibu merasa kurang puas. Betul. Kenapa Bu? Karena memang ada beberapa hal gitu yang seharusnya bisa lebih dimaksimalkan, bisa lebih dilakukan. Misalnya saja dalam media, dalam pemanfaatan media. Memang kemarin sih alhamdulillah untuk pembelajaran sudah berdiferensiasi ya Bu Mela. Jadi memang saya sudah memfasilitasi untuk anak-anak yang
auditori gitu ya, itu kemarin kita sudah ada lagu gitu ya, menyanyikan lagu bersama-sama, jadi kita pakai ada lagu juga mengenai bagian-bagian mata. Kemudian juga untuk yang visual gitu ya, itu ada gambar gitu ya, ada gambar sekaligus juga ada video juga, kemarin video pembelajaran melalui YouTube. Kemudian untuk yang kinestetiknya kemarin itu memang untuk kita menyusun puzzle, kemudian mereka maju untuk menampilkan apa yang sudah dikerjakan seperti itu. Hanya saja memang kalau saya evaluasi lagi gitu, saya lihat lagi akan lebih baik kalau kemarin kan video dan gambar gitu ya. Jadi masih sifatnya masih 2 dimensi nih. Jadi belum konkret sih kalau menurut saya. Jadi setelah saya pikir akan langkah lebih tepatnya lagi atau lebih sampai nih kayaknya ke anak-anak kalau pakai yang lebih konkret, yaitu misalnya penampang mata gitu ya. Jadi media peraga, alat peraga bagian-bagian mata yang memang bisa mereka, selain cuman hanya kalau gambar kan hanya dilihat gitu ya Bu Mela ya, tapi kalau itu kan mereka bisa menyentuh, oh ternyata bentuknya seperti ini, oh ini tuh bagian dalamnya seperti ini, gitu sih Bu Mela. Jadi lebih konkret buat mereka gitu, tidak hanya membayangkan. Kemudian itu dari media gitu ya Bu Mela. Kemudian dari segi presentasi kemarin tuh memang mereka kan setelah mereka menyusun puzzle, kemudian mereka perwakilan kemarin itu karena yaitu balik lagi karena memang saya khawatir waktunya nggak cukup, walaupun mungkin klise gitu ya masalah waktu tapi ini memang terjadi gitu ya buat saya pribadi. Dan karena memanfaatkan waktu yang mengoptimalkan waktu gitu, jadi akhirnya perwakilan tiap kelompok saja gitu yang maju, kemudian mereka memperlihatkan hasil pekerjaannya. Jadi memang untuk kemampuan per individu untuk berbicara gitu ya dalam kelompok itu sih masih kurang gitu ya, menurut saya masih kurang karena itu tadi waktu gitu. Jadi mereka menampilkan, kemudian kita beri umpan balik juga dari anak-anak teman-teman yang lain, benar atau tidak susunannya seperti ini. Jadi memang untuk kemampuan mereka berbicaranya masih belum tergali sih kalau menurut saya kemarin itu. Kemudian juga memang ketika melakukan kegiatan kelompok menyusun puzzle itu, nah memang hanya beberapa anak yang aktif, jadi memang mungkin ya saya juga apakah tugasnya itu bisa dibilang terlalu mudah gitu ya atau bagaimana, sehingga memang cepat dan bisa di handle oleh beberapa orang saja dalam kelompok. Jadi tidak semua anggota kelompok tidak terlalu terlibat, khususnya untuk anak-anak yang memang pasif. Jadi kurang terlihat keaktifannya gitu di dalam kelompok itu. Dan juga ketika presentasi itu sih Bu Mela yang saya rasakan, yang saya kemudian saya evaluasi lagi dari observasi yang kemarin gitu ya. Saya lakukan Itu menurut pandangan Ibu ya, Iya, jadi merasa iya. kurang puasnya seperti itu. Banyak juga ya Bu Meli ya. Nah, berkaitan dengan media nih Bu, Iya. satu-satu. Tadi kan Ibu bilang katanya penampang matanya tidak bisa ditampilkan. Iya. Nah, itu terkaitnya karena apa ya Bu ya? Kenapa bisa tidak ditampilkan? Keterbatasan saya sih Bu Mela. Oh, seperti itu. Iya, dan juga saya Bu Meli sudah punya mungkin plan B-nya gitu, rencana kan tidak bisa menampilkan penampang mata nih ya. Iya. Nah, itu yang Bu sih Meli Pak, saya memang karena memang tidak ada untuk yang konkretnya gitu ya penampang mata, media peraga penampang matanya, akhirnya itu saya tampilkan melalui video. Iya, video dan juga gambar gitu ya, gambar penampang mata. Dan juga memang video gitu kan, video cuman secara visualisasinya, tapi kan memang yang realnya yang mereka bisa sentuhnya itu Bu Mel, iya itu sebenarnya sih dari video udah terlihat ya, tapi kan memang kayaknya kok lebih ada yang masih kurang lah menurut saya sih gitu sih Bu Mel. jadi supaya bisa nanti mungkin bisa ditampilkan, tapi ada ya Bu ya penampang matanya? Ada sih, setahu saya sih ada. Maksudnya untuk media peraga penampang mata itu bagian-bagian mata sih ada gitu. Nah, kenapa sampai di waktu observasi itu tidak ditampilkan si penampang matanya? Itu Ibu apa sih biasa ya kepikiran makanan. Jadi karena ketika saya cari-cari sumber-sumber, menurut saya cukup dengan melalui video dan juga gambar. Jadi saya rasa udah cukup nih sepertinya gitu. Cuman setelah saya pikir-pikir lagi, iya ya, kok kayaknya kenapa saya nggak manfaatkan itu, tapi memang itu balik lagi karena keterbatasan saya seperti itu. Gitu. Ya mungkin itu jadi apa ya untuk perbaikan ke depannya ya Bu ya. insya Allah. Berarti persiapannya mungkin yang harus Lebih matang lagi. Iya betul. Kemudian tadi yang sekarang terkait dengan presentasi. Tadi kan katanya tidak semuanya ya Bu. Iya, perwakilan kelompok. Karena masalah waktu. Betul. Kenapa dengan waktunya Bu? Klise ya, orang Indonesia tuh klise gitu waktu. Ya itu karena kan memang khawatir tidak cukup Ibu ya. Jadi memang supaya semua kelompok, saya berpikirnya daripada hanya
setiap kelompok anggota kelompok maju, tapi kemudian hanya 2 kelompok yang dapat gitu ya. Jadi akhirnya supaya semuanya terapresiasi gitu kan, pekerjaan mereka terapresiasi, akhirnya ya sudah perwakilan dari tiap kelompok aja yang maju. Jadi kan semua anggota kelompok tuh maksudnya semua kelompok merasa terapresiasi gitu ya, hasil pekerjaannya tuh dilihat sama teman-teman yang lain, disampaikan. Khawatirnya sih itu aja sih Bu Mel gitu. Akhirnya ya udah deh kayak seperti itu aja gitu. Baik. Berarti masalah waktu mungkin nanti ada semacam supaya lebih pengaturan waktunya itu lebih terarah lagi ya Bu ya. Insyaallah. Kemudian masalah tugas nih Bu. Tadi Ibu sempat bilang katanya tugasnya menurut Ibu itu terlalu mudah. Iya, untuk yang kelompok untuk yang kelompoknya terlalu mudah sehingga anak cepat mengerjakannya. Nah itu seperti apa? Sebenarnya sih awalnya saya berpikirnya justru supaya memancing si anak-anak yang memang dengan kemampuan yang agak kurang gitu Ibu, supaya mereka juga bisa terlibat gitu, supaya mereka merasa mereka mampu menyelesaikan mengerjakan soal itu. Tapi pada akhirnya ketika prakteknya justru itu karena memang dihandle oleh teman-teman yang memang mereka merasa sudah bisa gitu ya, mereka punya kemampuan yang lebih gemes mungkin atau apa, akhirnya diambil alih lah istilahnya seperti itu gitu. Padahal maksud saya sengaja diberikan tugas yang tidak terlalu sulit supaya mereka-mereka yang memang kurang ini gitu, dengan kemampuan yang mungkin masih kurang bisa ikut serta gitu. Jadi nggak merasa kesulitan yang akhirnya mereka jadi mundur gitu sih sebenarnya tujuan awalnya. Iya. Selain yang tadi sudah Bu Meli sampaikan ke saya, menurut Ibu ada lagi nggak yang berupa ganjalan-ganjalan atau hambatan-hambatan ketika observasi kemarin? Paling kemarin sempat karena ini ya, kita pindah ruang teknisi, lebih ke teknis gitu ya. Jadi kan memang ketika di awal saya sudah prepare gitu ya di ruangan kelas yang memang sudah saya siapkan, anak-anak juga udah siap, tapi kemudian karena satu dan lain hal akhirnya kan kita pindah gitu ya. Nah ini kan kemudian kita susun lagi, akhirnya yang tadinya memang saya udah kelompok ini di sini akhirnya kan jadi menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan. Nah ini sih memang kemarin yang sempat jadi apa istilahnya membuat jadi feel-nya tuh jadi kayaknya jadi beda aja, jadi beda aja gitu kan, seperti itu sih Bu. Kendala-kendala teknis seperti itu ya, yang jadi mungkin anak-anak juga karena pindah ruangan ya Bu ya. Jadi ada di ruangan baru kan mereka kan istilahnya seperti seperti lagi itu. walaupun masih satu sekolah gitu ya Bu ya. Ada lagi Bu permasalahan-permasalahan atau yang Ibu hadapi kemarin waktu observasi? Enggak sih ya, kayaknya sepertinya sih itu aja sih Bu Mel. Untuk tadi Ibu juga sudah menyampaikan juga kalau seperti ini harusnya begini, harus begini gitu ya Bu ya, untuk perbaikan pembelajaran berikutnya pastinya ya. Iya. Menurut Ibu ada lagi nggak yang rencana Bu Meli ke depannya sekiranya nanti di proses pembelajaran berikutnya supaya anak-anak lebih aktif lagi, supaya waktunya betul-betul cukup, medianya betul-betul disediakan. Apa yang Bu Meli rencanakan? Yang pasti sih insya Allah yang pertama ya persiapan ya yang lebih matang lagi. Kemudian yang kedua sih kemarin itu memang saya kan untuk formatifnya ya individu itu kan menggunakan LKPD gitu ya. Dan ini memang agak lumayan ini juga untuk anak-anak gitu. Saya sih berencana untuk juga memperbanyak games interaktif gitu ya. Seperti misalnya dihandle oleh teman-teman yang memang mereka merasa sudah bisa gitu ya, mereka punya kemampuan yang lebih gemes mungkin atau apa, akhirnya diambil alih lah istilahnya seperti itu gitu. Padahal maksud saya sengaja diberikan tugas yang tidak terlalu sulit supaya mereka-mereka yang memang kurang ini gitu, dengan kemampuan yang mungkin masih kurang bisa ikut serta gitu. Jadi nggak merasa kesulitan yang akhirnya mereka jadi mundur gitu sih sebenarnya tujuan awalnya. Iya. Selain yang tadi sudah Bu Meli sampaikan ke saya, menurut Ibu ada lagi nggak yang berupa ganjalan-ganjalan atau hambatan-hambatan ketika observasi kemarin? Paling kemarin sempat karena ini ya, kita pindah ruang teknisi, lebih ke teknis gitu ya. Jadi kan memang ketika di awal saya sudah prepare gitu ya di ruangan kelas yang memang sudah saya siapkan, anak-anak juga udah siap, tapi kemudian karena satu dan lain hal akhirnya kan kita pindah gitu ya. Nah ini kan kemudian kita susun lagi, akhirnya yang tadinya memang saya udah kelompok ini di sini akhirnya kan jadi menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan. Nah ini sih memang kemarin yang sempat jadi apa istilahnya membuat jadi feel-nya tuh jadi kayaknya jadi beda aja, jadi beda aja gitu kan, seperti itu sih Bu. Kendala-kendala teknis seperti itu ya, yang jadi mungkin anak-anak juga karena pindah ruangan ya Bu ya. Jadi ada
di ruangan baru kan mereka kan istilahnya penyesuaian seperti lagi itu. walaupun masih satu sekolah Iya, gitu ya Bu ya. betul. Ada lagi Bu permasalahan-permasalahan atau yang Ibu hadapi kemarin waktu observasi? Enggak sih ya, kayaknya sepertinya sih itu aja sih Bu Mel. Untuk tadi Ibu juga sudah menyampaikan juga kalau seperti ini harusnya begini, harus begini gitu ya Bu ya, untuk perbaikan pembelajaran berikutnya pastinya ya. Iya, iya. Menurut Ibu ada lagi nggak yang rencana Bu Meli ke depannya sekiranya nanti di proses pembelajaran berikutnya supaya anak-anak lebih aktif lagi, supaya waktunya betul-betul cukup, medianya betul-betul tersedia, kita sediakan. Apa yang Bu Meli rencanakan? Yang pasti sih insya Allah yang pertama ya persiapan ya yang lebih matang lagi. Kemudian yang kedua sih kemarin itu memang saya kan untuk formatifnya ya individu itu kan menggunakan LKPD gitu ya. Dan ini memang agak lumayan ini juga untuk anak-anak gitu. Saya sih berencana untuk juga memperbanyak games interaktif gitu ya. Seperti misalnya What Wall gitu, menggunakan What Wall atau juga Quizzes gitu ya. Itu sih yang insya Allah nanti juga akan saya terapkan juga ke anak-anak supaya mereka lebih tertantang, karena kan anak-anak sekarang sesuai dengan perkembangan zamannya gitu ya, mereka lebih menggunakan IT gitu ya, games-games, mereka biasanya lebih tertarik yang seperti itu sih Bu. Gitu. Ide yang bagus itu Bu. Iya. Ada lagi Bu ide-idenya? Paling itu sih sama games-games yang di kelas aja, yang langsung di kelas gitu paling Bu. Anak-anak suka dengan IT, dengan teknologi, Betul. jadi kita kaitkan dengan pembelajarannya dengan teknologi Iya, ya. betul. Ada lagi mungkin yang akan Ibu sampaikan terkait dengan ide-ide Meli untuk proses kedepannya? Sejauh ini sih belum, mungkin Bu Mela ada sudah cukup seperti itu? ya sementara sih itu sih Bu Mela. Yang baru saja Bu Meli sampaikan itu ide-ide yang bagus, yang sesuai dengan perkembangan zamannya, jadi mereka tersalurkan keinginan mereka untuk bermain game dengan proses pembelajaran tentu akan sangat menunjang, dan insya Allah itu mungkin akan meningkatkan proses pembelajaran dan hasilnya sehingga tujuan pembelajaran Bu Meli akan tercapai. Seperti itu. Insya Allah. Sudah cukup Bu? Ibu merasa puas dengan obrolan kita hari ini terkait Sepertinya dengan proses pembelajaran? Sudah Sepertinya cukup iya, iya. Baik Bu Meli, terima kasih Sama-sama, Bu atas Mel. percakapannya. Semoga kedepannya di proses pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Amin. Terima kasih banyak Bu Mela evaluasinya, masukannya, sehingga mudah-mudahan jadi pembelajaran buat saya ke depannya, insya Allah bisa lebih baik Ya, lagi. sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan terakhir adalah percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.